Halo guys, saya Deva. Selamat datang di podcast Ruang Bercerita. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali, yaitu Amazon di bawah selatan. Pada tahun 2021, salah satu karyawan perusahaan Amazon bernama Charlotte Newman mengungkap tentang terjadinya tuduhan diskriminasi keras di tempat kerja antara golongan kulit hitam atau minoritas mendapatkan upah kerja lebih rendah daripada golongan kulit putih atau golongan mayoritas. Gimana lanjutan topik ini, kita akan mengundang dua narasumber kita yang tidak kalah keren. Mari kita sambut narasumber kita ini. Boleh kenalin dong nama kalian? Saya perkenalkan, nama aku Lina Indonesia. Aku seorang aktivis hak asasi manusia, juga kesetaraan di tempat kerja. Halo, saya Akmal. Saya di PFD dan sudah memberikan sudut pandang relasi manajemen dan kebijakan perusahaan. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Oke, sangat baik sekali ya, dan semangat pada pagi ini. Iya. Oke, jadi kan pada tahun 2021 ini terjadi tuduhan gugatan diskriminasi pada perusahaan Amazon mengenai sistematis dalam hal gaji. Menurut sudut pandangmu sendiri nih, Lida, mengatakan sebagai aktivis hak asasi manusia, bagaimana hal tersebut bisa terjadi gitu? Awalnya kan penyebabnya ada beberapa karyawan minoritas itu mengajukan gugatan class action bahwa mereka mendapat gaji rendah gitu, dan itu gaji rendah tapi di level yang sama gitu. Jadi mereka juga ada diabaikan dan kurang dapat promosi juga. Serius kah? Padahal kan perusahaan Amazon ini termasuk perusahaan yang ternama ya, dia udah terkenal di dunia juga kan, mestinya sistemnya sudah terstruktur. Sudut pandangmu sendiri nih Mas, sebagai HRD dari perusahaan ternama, bagaimana hal tersebut bisa terjadi itu permasalahan ini? Terutama sih saya sangat terkejut dong bahwa perusahaan Amazon ini kan juga lebih besar, tapi promosinya kan juga begitu ada pindahannya. Iya betul. Nah, tapi menurutku ini tidak semuanya juga banyak perusahaan besar juga banyak dapat perusahaan begitu, nasional begitu. Termasuk perusahaan masih terjadi permasalahan jadi tersebut bisa terjadi karena tidak sadar atau evaluasi yang kurang transparan. Tapi yang pernah mendengar bahwa perusahaan Amazon ini sendiri sudah membantah tujuan ini dan mengatakan mereka pun tak kerjakan lagi. Menurut pendapat kalian berdua nih, apa yang sebenarnya menjadi dasar gugatan ini? Menurut kalian ada data yang menunjukkan terjadinya kesenjangan gaji? Oke, aku kemarin ada baca ya dari gugatan itu mereka dibayar rendah sekitar 10-20% dari gaji mayoritas, kelompok mayoritas. Jadi mereka juga kurang dapat lebih diabaikan, juga kurang dapat promosi gitu. Mungkin ya kita juga harus melihat konteksnya lebih dahulu, seperti apakah ada ini terjadi karena perbedaan pengalaman atau mungkin akan kerja atau faktor yang lain. Tetapi jika memang terbukti ada diskriminasi sistematis, ini sangat terjadi masalah yang sangat serius. Pendapat kalian kayaknya sangat benar sekali nih. Tapi ini kenapa masalah ini bisa terjadi di perusahaan sebesar Amazon? Oke, kalau aku lihat ya, mereka karena ada budaya kerja mereka yang lebih didominasi oleh mayoritas, juga minoritas itu mendapat seperti glass glazing gitu. Nah, mereka itu menjadikan mereka kayak kurang dapat jabatan gitu di situ. Jadi kan lebih sulit untuk mendapat kenaikan jabatan gitu ya, soalnya kan didominasi oleh mayoritasnya sendiri itu. Amazon ini kan sudah, aku pernah baca-baca juga, Amazon ini sudah kayak merespon tuduhan tersebut. Mereka bilang sudah melakukan audit internal dan hasilnya tidak menemukan diskriminasi ras. Menurut kamu sebagai HRD, apa pendapatmu mengenai respon perusahaan Amazon tersebut? Menurut saya sih, yang saya dengar respon perusahaan cukup standar. Namun perusahaan banyak mengadopsi secara internal dan tidak dukung.
sebab perlu ada konspirasi yang lebih besar seperti memperhatikan data gaji secara terbuka atau melibatkan pihak ketiga untuk menginvestigasi. Iya, menurutku juga Amazon itu kurang responsif dalam menanggapi hal seperti ini ya. Harusnya mereka memiliki kesempatan untuk dapat apa namanya kesempatan untuk kebijakan itu lebih tidak lagi gitu ditetapkan di perusahaan gitu. Jadi kan meningkatkan transparansi dalam gaji dan promosi jabatan juga. Ya, oke. Transparansinya itu yang lebih penting. Nah, benar sekali. Selain itu juga pernah baca-baca juga di respon publik itu menuntut untuk perusahaan Amazon ini harus lebih transparan gitu. Kalau kita lihat lebih luasnya, apa dampak yang dari kasus perusahaan dan industri ini secara normal dari sudut pandangmu sebagai HRD dan perusahaan ternama juga? Menurutku sih dampaknya itu akan menyebabkan reputasi perusahaan di depan, lalu dapat mengaruhi moral karyawan terutama pada kelompok minoritas besar juga bisa kehilangan karyawan dan profesional jika tidak melakukan kerja aktif. Iya. Menurutku sih gitu. Kalau menurutku ya mereka harus melakukan transparansi lebih dalam hal dari dan karyawan, terus melakukan pelatihan juga terhadap karyawannya untuk setara level dan juga melakukan strategi dalam pemilihan pimpinan itu. Benar sekali, sangat menarik sekali pada udah kita bahas ini. Menurut pendapat kalian nih dari sudut pandang kalian berdua sebagai sebagai aktivis HAM maupun dari HRD perusahaan ternama juga, apa atau solusi apa yang bisa kalian berikan untuk masalah ini gitu? Ya, pertama menurutku transparansi dari pihak dan kebijakan lebih ditegaskan lagi dari pihak perusahaannya. Yang kedua, pelatihan yang diberikan pada karyawan, pelatihan apalagi tentang ras itu. Nah, yang ketiga itu ada strategi dalam pemilihan kepemimpinan, karena bukan hanya mayoritas saja yang bisa, minoritas pun kinerjanya lebih bagus itu. Saya juga sangat setuju dengan pendapat Dinda. Mungkin saya mungkin solusi. Mungkin perusahaan ini Amazon juga harus menciptakan sistem evaluasi yang objektif supaya tidak jelas dan tidak bias pada sesama karyawan. Iya. Sangat menarik topik kali ini. Sangat menarik sekali. Jadi pada kesimpulannya, kasus diskriminasi ras yang terjadi di perusahaan Amazon ini adalah pengingat bahwa kesenjangan ras masih menjadi masalah serius di dunia kerja. Tapi dengan transparansi dan komitmen, perubahan positif bisa terjadi di perusahaan manapun itu. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu di podcast Ruang Bercerita ini. Terima kasih juga udah mengundang aku. Kita bisa sharing-sharing lagi. Oke, mungkin cukup sekian podcast pada Ruang Bercerita di episode ini. See you next time.